Krungu adzan nongkrong, sik sebentar ya, tak sholat sebentar. Akhirnya kan ketika buat tinggal sholat, dia bisik-bisik, Mas Gina sholat, dari kapan dia sholat? Kan gitu bisa aja. Terus akhirnya malah ikut sholat. Malah wis kroso toh ngono. Saya pernah mengalami perasaan kayak diampuni ora ya? aduh diampuni wis wong ini. Merasa kotor lah, merasa ya, kayak lewat jalan apa lagi nih membersihkannya. Tapi kata Rasulullah SAW, kamu jangan melaknat Nuaiman. Dia ini orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin orang secara zahir ahli maksiat. Iya. Secara zahir usil ngerjani orang. Tapi hatinya ini lembut sama Allah, hubungannya bagus, punya cinta, disebut nama Allah dia terenyuh, disebut Rasulullah dia pingin nangis, dia cinta. Walaupun secara akhirnya kayak gitu. Ya. Jangan-jangan, Bib. Jangan-jangan. Kayak gitu. Gimana, Gus? Ya. Kita tos ya rambutnya, kita tos ya. Ini bukan tentang inti. Gimana, Gus? Kan belum ngomong jangan-jangan. Random faedah Bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Aduh. Nah ini tapi kalau anak berbicara sama anak muda kan apalagi di zaman sekarang ini passionnya beda-beda. Wah sih. Enak. Cuman dulu sama ya. Oh iya, sama. Enggak maksudnya gimana maksudnya beda-beda, oke. Passionnya semakin memberontak. Iya. Memberontak piye? Bahasa aku salah lagi. Ini toxic. Enggak. Toxic itu apa sih? Enggak tahu saya. Toxic itu Penyakit ya. Penyakit. Oh, penyakit. So, passion apa? racun. Ya sih podo wae. Passionnya apa? Passionnya? Passion itu Gaya. Sing antum maksud passion apa yang Nah, misalnya passion saya olahraga, terus passion saya talent. Bakat. Bakat. Minat. Passion itu lebih ke minat. Ya. Mungkin ya para pakar silahkan dikoreksi. Nah, minat lah rasanya passion. Ya. Minatnya banyak-banyak. Nah, kadang-kadang belajar agama itu diidentikan minat. Selingan aja. Ya selingan gitu. di kayak wah aku juga jadi ustaz atau soal Iya, loh. aku pengen Aku atlet tak gitu ya contohnya. Gagal paham. Mencari ilmu itu udah harus menjadi ustaz. Oh. Makanya tadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Ilmu kan banyak. Siap. Walah. Nek soal setiap hari kita sholat kan harus paham ilmunya sholat. Iya. Masa harus jadi ustaz iya. dulu baru paham ilmu sholat kan enggak toh. Iya betul sih. Oh iya ya. Gitu Mas Gina. Salah ya aku berarti. Nek kok dawa-dawa rada jerimet jawabane Singkat. Sebenarnya Mas Ginang ini gemuk ini masalah di dalam ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya. Aduh, Orang yang gemuk itu dimarahin sama Sayyidina Umar. Iya, benar. Astagfirullah. Ini bukan dari Islam, dia bilang gitu. Bukan golongan kami. Gus, passion. Passionnya gini. Enggak, ini angin. Karena apa jenengan gemuk itu? Karena sejarahnya panjang. Wes. Kick Edi. Tapi gini, menariknya gini. Barokahnya banyak baca ya. Weh, baca apa ini saya? Jadi gini, kan banyak orang itu mengatakan, mungkin asatid banyak yang mengatakan puasa itu lebih baik daripada makan banyak. Iya. Tapi saya pernah nemukan ibarat itu di dalam Nafsul Ibad itu ada. Jadi mimba di Thariqatil Auliya, dari sebagian caranya orang-orang kasihnya Allah itu apa? Kafratul akli, banyak makan. Cocok gitu. Banyak makan, tapi setelah banyak makan, banyak ibadah. Untuk menguatkan ibadah. Iya. Itu sih. Iya. Tapi meskipun ini sebagian loh ya, kan tadi katakan sebagian. Tapi ulama yang mayoritas ya tentu lebih baik lapar. Menjaga laparnya. Karena kalau kenyang kan lebih fitnah. Cerdasnya hilang itu. Lama-lama semakin Tadi awalnya gitu. Terus biar Tenang toh, tak? itu Episode ini terlihat bodoh. Padahal emang bodoh.
jujur ya. Iya. Jenengan rajin sama malas lebih banyak mana? Males dong. Lah karena gemuk itu, karena banyak makan itu. Loh, ini Imam Syafi'i yang bilang ya, beliau sendiri tadi yang mendalilkan. Iya, Karena iya, cuman ngatakan Talbib. tadi sudah tak tolong. Adakah kisah-kisah orang gendut yang bagus di masa lalu? Banyak. Tidak ada Bu. Contoh. Oh ya. Tapi jangan setak dulu ya. Ya. Tapi ente jangan lihat gendutnya ya. Ya. Lihat latar belakang itu. Iya, iya. Amirul Mukminin Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu saking gendutnya. Itu sampai khutbah Jumat duduk. Tidak bisa berdiri. Saking gendutnya. Saking gendutnya. Tapi beliau orang yang prestasinya dalam Islam luar biasa. Gitu loh. Oh, di antara tanda-tanda orang wali itu gemuk karena ketika Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan apa kemakmuran kepada seorang itu bikin gemuk. Tapi kan dia wali, dia orang soleh, ibadahnya masya Allah, jarang malas-malas tapi gemuk. Bukan cuma gemuk, males. Nah ya gitu. Kalau lembu lucu gimana? Itu insya Allah masuk surga. Masya Allah, amin ya Allah. Karena itu namanya itu khalus surur, memasukkan Ya, kebahagiaan ke dalam hati. Orang yang penting ini jangan bohong ya. Oh iya. Apa namanya kata Rasulullah, orang yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya, Allah akan ciptakan 70.000 malaikat untuk memintakan ampun kepada orang itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Masuk kisahnya Julaibib itu nih. Nuaiman. Oh, Nuaiman Pak Julaibib, Nuaiman. Nuaiman. Tahu Nuaiman. Tahu. Tapi jangan mabuk lo ya. Iya. Bahaya. Nuaiman itu beberapa kali ditakzir sama Rasulullah SAW sama para khalifah karena mabuk. Pemuda. Berkali-kali ngerjai Rasulullah. Wah, Beberapa kali ngerjai Khalifah Utsman pernah ngerjai Khalifah Utsman yang dia pukuli sama orang mau kencing itu. Salah sahabat itu sudah sahabat yang dijual sama Nuaiman. Iya. Nah, ketika itu para sahabat tuh melaknat Nuaiman. Tapi kata Rasulullah SAW, kau jangan melaknat Nuaiman. Dia ini orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin orang secara zahir ahli maksiat. Iya. Secara zahir usil ngerjani orang. Tapi hatinya ini lembut sama Allah, hubungannya bagus. Punya cinta. Disebut nama Allah dia terenyuh, disebut Rasulullah dia pingin nangis, dia cinta. Walaupun secara zahirnya kayak gitu. Ya. Jangan, Bib. Jangan. Kayak gitu, Gus. Gimana, Gus? Kita tos rambutnya, kita tos. Ini bukan tentang inti. Gimana, Gus? Kan belum ngomong jangan. Saya cuma berhias. Sunnah. Jangan-jangan memang Mas Ginang ini dari gemuk, ternyata di rumah memang kolab beneran. Masya Iya, Allah. kita nggak tahu ya Gus ya. Kita nggak tahu. Dia sampai gak menikah sekarang tuh karena pingin khalwah. Iya. Mungkin kayak ini, Bib. Kayak Imam Nawawi tidak menikah sampai akhir hayatnya. Sampai Auzab sampai Iya. Gus. Ente dipuji tidak mau. Dipilani ya, Iya, gimana? Jawab. Salah meneh iki. Luar biasa ternyata anak muda itu ya. Apalagi antum ya udah anak muda, gemuk, sering membuat orang bahagia. Masya Allah. Luar biasa loh antum. Nama akunya antum datang gue. Saya belum di fallback sama. Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak jadi. Nggak usah di fullback. Oh iya. Gagal lagi. Padahal niatnya ameh collab ya. Ora sih. Ente nggak mau collab sama orang soleh. Lah iya, tuh parah banget loh. Kita ini harus banyak collab sama orang soleh. Nah, Ente nggak mau collab sama orang soleh. Salah kok. Malak ya akhi, malak. Malak ya akhi. Lah. Aduh ya Allah. aku rasa kayak wangi nih ya. Lah, bahasa Arab belum download subtitle lah. Oh gitu. Ternyata pemuda ini ya harusnya malah kesempatan untuk masuk surganya besar. Lebih besar ya. Daripada orang-orang tua tapi ya tantangannya juga apalagi zaman ya tantangannya lebih besar. Terus sekarang fenomena ini serius, beberapa saya ketemu dua teman sih tak kira dua itu beliau aktivis di beberapa kajian. Nah itu kan
dia bilang memang beda dulu 2018 ya mungkin itu kan tren kajun wah ramai kemana-mana, sekarang agak menurun. Nah itu aku wedi aku ya piye nasibku dhewe iki. Nah itu udah di zaman yang seperti ini itu ikhtiar paling mudah paling mudah Beb ini mudah karena ya kayak gini ya sih mudah-mudah mawon nggih bocah nggih capot iya. Nah paling mudah agar selamat sampai garis finish ya satu puasa Daud setiap hari bolong ini puasa terus itu yang paling mudah untuk ente yang pertama puasa Daud jadi sehari puasa sehari enggak. Yang kedua, sholat tahajud selama 1 bulan full. Iya, jadi di alarm. Iya. 3 duduk dari Kamis nanti tak ajak kita. Iya. Nah, yang keempat tentu setiap hari baca istighfar 1000 kali. 1000. Sholawat 1000, terus la haula 1000, semuanya 1000 saja. Itu paling mudah buat ente. Paling ringan. Coba minta pendapat Habib. Barangkali ada lebih mudah. Barangkali biasanya Habib lebih mudah. Tapi saya tarik Habib. Mungkin ya banyak. Kalau Habib masih agak sulit, kalkulis lah. Jadi gini, tak kasih yang mudah aja. Jadi kita ini supaya selamat di zaman sekarang ini, kita harus punya seorang guru yang membimbing kita, punya kawan yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita, punya circle yang baik. Nah, Ana merekomendasikan antum belajar sama Gus Maulana, terus berteman dengan Gus Maulana. Sebab belum mengingatkan antum Sob Daud, ingatkan tahajud bener ya. Belajar sama Ana, tak suruh puasa Daud, ya, kan udah tegaskan di situ tadi. Kan intinya kan punya guru dulu. Iya, daripada gampang aja. Yang penting inti punya guru, gampang. Nah, gampang itu. Tak saya rekomendasikan gurunya Gus Maulana. Sudah selesai. Kalau Jogja jauh. Waduh, bener ya. Ini sudah ada. Kalau anak terlalu longgar, itu Gus Maulana sudah cocok sudah. Soalnya terus. Iya. Sampai kajian salah kostum saya. Ya apa bagian dari proses ya. Iya. Proses kan ini terjadi karena itu kan. Ini terjadi karena itu ya. Makin soleh. Masya Allah. Kali matut ya? Jadwalannya. Tapi bener ya, kita kalau ngaji itu pakai baju yang bagus tuh harus jangan kayak kemarin pakai kaos jeans. Ya, jangan dibuka. Bener. Kemarin pakai kostum setan. Oh, Masya Allah. Kostum setan pakai tanduk gini tadi. Pakai tanduk sama bawah ini. Nah itu yang nyuruh Gus Maulana. Oh gitu. Iya. Coba sekali. Kita tahu sekarang. Oke. Enggak, jadi gini. Jadi alasan juga ya. Nah, jadi gini, Bim. Kita ngaji itu kan harus ada permisalannya. Oke. Nah, dulu kan di sini neraka, sini surga. Oke. Ustaz Umer atau saya neraka bersama. Ketika di sini ya permisalannya. Ternyata malah dia lebih seneng malah keterusan. Oh gitu. Nah, kan saya cuma nyuruhnya sekali. Malah pengen yang lebih ekstrim dia. Nah, itu bahaya. Nah, seperti Imam Malik itu Imam Malik itu sebelum ngisi ngaji itu pakai tabakhara ta'aturab, pakai baju yang bagus ya, pakai baju yang bagus, terus beliau pakai mandi pakai minyak wangi. Jadi jangan salah kostum tadi. Ya, itu penting itu. Soalnya kronologinya dadaan. Iya. Set nang. Pas ginang ayo ngaji. Udah ada persiapan. Solusinya dari Habib tadi loh, gimana tadi solusinya? Solusi 5 menit lagi solusi. Enggak, solusinya tadi kan kita harus timer sekarang. Sekarang tidak fungsi. Los. Tadi lo solusi dari Habib Ja'far tadi lo, minimal punya guru. Bukan. Yang salah kostum tadi lo. Alah ya Allah, minimal punya sarung. Oh, sarung. Terus baju koko putih. Oh ya, baju koko putih. Koko putih sama hitam. Iya. Terus pecinya putih sama hitam sama putih. Aman kemana-mana aman gitu. Gus di dadak sama Gus, kau bisa langsung Berangkat. siap berangkat dan gitu namanya. Sebenarnya tidak harus pas kajian toh loh Mas Gina. Jenengan membiasakan pakai baju-baju seperti ini, nanti kan kedikte solehnya.
Nggak mungkin pakai baju jenengan kayak gini Masuk terus diskotik. nggak mungkin. Ya, beliau benar. Iya. Oh iya benar. Nggak mungkin pakai baju kayak gini tiba-tiba nongkrong terus apa sampai melalaikan Melindungi cewek. Malu dia. Pesan, mungkin nggak kayak gini pesan. Iya, nek pesan itu Kayak gini. Wah, astagfirullahaladzim. Ngerusak citra agama ini. ada. Kajian. Pesan. Astagfirullahaladzim. Baik, pemirsa. Boleh. Sampai pas sampai ngerusak citra agama. Sampai wes dongkol gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gitu ya. Enggak ada kedongkolan sama. Nggak ada, Oh, nggak Masya ada. Allah. Antum bahasanya salah, Hati dongkol-dongkol ini gimana? harus penuh dengan rahmah sama umat Rasul. Masya Allah. Mungkin suatu hari antum lebih baik daripada anak. Amin. Masya Allah. Mungkin suatu hari lebih baik daripada Gus Maulana. Amin. Kan Iya, bisa. iya, bener. Ada itu kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau sama muridnya jalan ketemu orang mabuk bawa botol khamr, mulutnya masih bau khamr. Terus orang ini nanya sama Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir?" Masya Allah. Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah itu mampu? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir, "Na'am, huwa qadir." Ekspresinya datar. Ditanya lagi sama mabuk, "Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir?" Apakah Allah itu mampu? "Na'am, huwa qadir." Sama senyum yang kedua. "Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir?" Tanya lagi yang ketiga. Pertanyaannya sama, jawabannya sama. Tapi yang ketiga Syekh Abdul Qadir nangis. Muridnya nanya, "Syekh, ini pertanyaan sama, jawabannya sama, tapi ekspresinya itu Beda-beda. Itu maknanya beda-beda anakku." Pertanyaan pertama itu artinya gini, "Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu memberi hidayah seorang pemabuk seperti saya?" "Naam, huwa qadir." Ya Allah mampu. Gampang itu. Terus yang kedua apa maknanya? "Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan orang yang buruk dan pemabuk seperti saya ini jadi soleh dan alim seperti Anda?" Sambil senyum beliau bilang, "Naam, huwa qadir." Lah yang ketiga, kenapa Anda nangis? Itu yang paling menakutkan artinya. "Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan orang yang baik dan alim seperti kamu menjadi bejat seperti saya?" Masya Naam, huwa qadir. Jadi kita hari ini tidak ngerti orang yang kita pandang seperti apa hari ini, mungkin besok Lebih mulia. lebih mulia daripada kita. Kita yang hari ini di posisi ini belum tentu juga bisa husnul khotimah. Nas'alullah al-afiyah wal iyadu billah. Kita semoga semuanya dikasih Amin. keistiqomahan untuk saling tahabba fillah, istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi yang orang yang mutazawirina bijalalillah wallahu a'lam. Ada sahabat namanya Tha'labah. Tha'labah ini beliau disebut hamamatul masjid, merpatinya masjid. Karena setiap hari ke masjid, terus. Tiba-tiba suatu ketika beliau minta doa sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'uli, doakan aku biar jadi kaya." Karena beliau ini setiap hari ke masjid itu bajunya gantian sama istrinya. Karena saking miskinnya beliau. Jadi ke masjid terus. Akhirnya beliau minta sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya biar kaya." Rasulullah bilang, "Ya Tha'labah, ini mungkin lebih baik untukmu seperti ini, keadaan seperti ini. Kamu taat seperti ini, bagus." Ternyata Tha'labah sabar. Sampai kedua kali, ketiga kali minta sama Rasulullah, tidak tahan karena saking miskinnya. Ketika itu Rasulullah akhirnya, "Ya sudahlah, tak doakan ya cara Jawa. Saya doa." Rasulullah doa, namanya kasihnya Allah langsung direspon langit lah. Langsung Allah langsung mengabulkan. Tha'labah ini punya domba ma bainal jabalain. Dombanya itu dua gunung, banyak sekali. Setelah punya harta banyak, dia malah jarang ke masjid, Ngurusi itu tadi. sibuk. Kemudian namanya harta banyak itu zakatnya pasti juga banyak. Ya. Ternyata ketika disuruh zakat banyak, dia malah nantang Rasulullah. Dia bilang gini, "Ya Rasulullah, inna hadza laisa bizakah." Ini bukan zakat namanya. Wa inna ma hadza bi kharaj, ini namanya pemerasan. Mendengar itu Allah tersinggung. Langsung dicap sul khotimah. Bahkan sampai Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar diganti Abu Bakar tidak mau nerima tobatnya Tha'labah. Terus sampai meninggal sul khotimah. Jadi intinya kita tidak ada yang tahu. Belum betul kata beliau tadi. Iya. Jadi saya cuma nambahkan ada kisahnya. Iya. Jadi intinya Mas Ginang ini tidak mesti lebih baik daripada saya, dan saya juga tidak mesti lebih baik daripada beliau. Tidak ada yang tahu. Iya. Jenengan lihat preman di pinggir jalan sambil mabuk, tidak mesti. Ya, tidak mesti semua intinya. Jadi Bisa jadi gara-gara ngeliat antum dia dapat hidayah. Iya, Masya Allah. Oh iya, Mas Ginang ini
ternyata saya pernah lihat podcastnya di YouTube, akhirnya deketin jenengan. Mas, aku masih mabuk, Mas, mau nggak? Gitu ya. Jangan mau. Wah, parah. Ini berarti kan sama orang soleh loh sih. Iya. Kan umpomo. Terus nanti tenang berarti pengen ngono. Ora. Ternyata dengan pendekatan beliau, jangan Mas, ini namanya haram Mas, ini gini. Coba ini tak beliin es dawet aja, enak. Terus habis itu jangan tata sholat, jangan aja untuk puasa, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ya, gitu ya. Luar biasa loh. Obrolan kita jadi luar biasa. Tapi banyak guru kan jenenge Pak SD. Pak Guru. Gimana Pak Gina? Kok iso dadi Pak iki ya? Ini nangis aku. Masya Allah. Wah. Nggak, banyak teman-teman saya tuh ya gini sama ini. Wato. Pasti lagu. Masa komentar. Nah, ini banyak teman-teman saya anak muda yang mungkin banyak diuji dan dia baru terkena kemaksiatan dan sebagainya macam. Tapi apa? Banyak mereka misalnya tak jakmu kadang-kadang lah pojok ditompo aku Tobatku gitu ya. Aku dia mlebu masjid takut. Sampai kayak itu saya mengalami teman saya sampai itu udah sampai masjid. Jadi masuk. Kan serius di kamu saya di Jogja dulu pas saya sampai keluar lagi. Saya karena dia apa? Ini menarik. Takut dan itu perasaan itu pernah mungkin saya nggak se ekstrim itu ya, tapi saya pernah mengalami perasaan kayak diampuni ora ya? Aduh diampuni ini. Merasa kotor lah, merasa kayak lewat jalan apa lagi nih membersihkannya. Ini bagus nih. Jadi gini, merasa hina itu baik. Dikatakan dalam Al-Hikam, maksiyatun awrathat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izan wa istikbaran. Maksiat yang membuat kita merasa hina di hadapan Allah. Dosa-dosa yang telah lalu yang membuat kita merasa kotor di hadapan Allah itu lebih baik daripada taat yang membuat kita sombong. Yang pertama. Cuman merasa hina ini bukan terus malah kamu malu untuk bertobat. Merasa hina ini kamu bagus di penghambaannya. Kamu ketika sama Allah ngerasa dosanya banyak itu bagus. Tapi kalau sampai masjid pulang lagi itu namanya tidak bagus. Yang kedua, karena ini tidak betul di dalam taubat itu. Wa bi sayyatal hasanata tamhuha. Kamu ketika setelah melakukan keburukan langsung ditutup dengan kebaikan. Jangan malah langsung malu terus merasa hina tidak mau masuk ke masjid. Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, berapa orang yang dibunuh? Orang muslim yang dibunuh sama beliau. Tapi setelah masuk Islam, apa ya belum merasa malu, insecure, kotor. Padahal berapa ratus orang Islam yang pernah dibunuh sama beliau. Setelah itu langsung pede kan. Saya sudah Islam. Siapa yang berani nantang Rasulullah? Nantang gelut. Saya berani nantang Rasulullah. Berarti berhadapan dengan saya kan gitu. Lah, Umar saja enggak seperti itu gitu loh. Dan dia lebih besar loh dosanya. Maksudnya coro ya dipikir dosa loh ya. Tapi beliau enggak seperti itu. Jadi anak muda itu harusnya sholat ya oke. Tapi aja diteruskan maksiat ya oke loh ya. Sholat ya oke tapi ya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Astagfirullahaladzim. Tapi jika kamu bergaul dengan circle apapun itu ya kamu kembali ke Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Alaikum anfusakum, bukan ku anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Kamu dimanapun kalian berada dengan circle apapun seperti Mas Ginang, ya kamu jaga dirimu sendiri. Kamu buat circle dalam hidupmu sendiri. Dalam hatimu itu buat circle. Kalau kamu soleh, sudah kamu insting kesolehanmu akan main sendiri. Walaupun kamu bergaul dengan siapapun. La yadurukum man dhalla idza hadaitum. Kamu mau bergaul dengan siapapun tetap tidak ngaruh sama kamu, gitu. Justru kamu malah memberikan efek. Nek krungu adzan nongkrong, sebentar ya, tak sholat sebentar. Akhirnya kan ketika buat tinggal sholat dia bisik-bisik, Mas Ginang sholat dari kapan dia sholat kan gitu bisa aja. Terus akhirnya malah ikut sholat. Malah wis krasa to ngono. Wis krasa udah mau dekat.
Tapi dulu pernah saya di salah satu circle pertemanan tuh di pas awal-awal kuliah itu kan ngaji toh, seneng ngaji dulu di Jogja, terus pas ada teman-teman nongkrong, terus saya nggak diajak mau pada nongkrong. Lah aku rambut jaluk, lah aku wis tobat tuh nang. Aku tobat malah badoi. Ya di situ saya malah ya Allah, malah kehilangan teman-teman saya gitu, merasa kayak gitu. Gimana ya, nanti Allah akan gantikan dengan teman-teman yang jauh lebih baik. Karena untuk memperjuangkan sesuatu kan kita harus mengorbankan sesuatu. Korbankanlah yang kayak gitu nggak apa-apa. Insya Allah Allah pilihkan orang yang baik buat kita. Terus tadi tentang orang yang maksiat itu, bukan kita yang ngomong, Allah yang bilang langsung. Allah yang berfirman, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Hamba-hambaku yang hambaku. Kata Allah hambaku. Jadi sak buruk-buruknya, sak busuk-busuknya kemaksiatan yang pernah kita kerjakan itu Allah masih anggap kita hamba. Iya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas itu, kata Allah, yang sudah bermaksiat itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku. Lah Allah aja nggak pernah, Allah aja nyurati kita untuk jangan putus asa. Nah, kenapa kita putus asa? Itulah. Makanya anak muda penting kita punya circle yang baik dan jangan segan-segan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya tasahab mal akhyar, akan menjadi orang yang akhyar walaupun sebelumnya asyrar. Dan Allah akan gantikan circle kita dengan yang walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang belakangan lebih bagus daripada yang belakangan lebih bagus daripada yang dulu. Katanya itu anak-anak muda terus semakin dekat dengan ilmu, dekat dengan guru, dia akan terus dibimbing, dapat ya setiap nganan tarik ke tengah, kiri tarik ke tengah. Karena memang perubahan itu butuh siap menerima resiko ya. Saya ikut nangis, Bib. Aduh. Malah masih baru. Jadi ini orang anak muda yang hatinya cinta semua. Masya Allah. Jadi makanya dia tersentuh. Tersentuh banyak dosa. Jadi cara pendekatan Ana sama Mas Ginang ini, saya memang seperti ini. Jadi lost gini. Biar beliau nanya apa-apa enggak sungkan. Kadang asatid itu kadang loh ya, terkadang ya, tidak semuanya itu kadang masih apa ya, sama anak muda itu enggak mau pendekatan. Terus, ya kamu harus sobat dosa kamu. Nah, gitu malah semakin ngeri dia. Malah enggak mau atau menjaga wibawa itu baik. Cuman kadang wibawa itu tidak harus sangar kok, tidak harus kamu gini terus kan enggak. Dengan caranya masing-masing. Kemarin sore di majelisnya Ustadz Alwi kan dibacakan Ihya, yang bacakan Ustadz Faruk atau sebuah orang Madura. Oh, Riyadhul Jannah. Oh, Masya Allah, anak alumni situ, Bib. Oh iya. Malah hari ini. Anak tuh ke tempatnya beliau baru berapa kali. Dan memang kalau di situ anak belum pernah ketemu, tapi kok di Jogja beberapa kali ketemu. Ini diceritakan di dalam Ihya ada dua orang ahli ibadah sama-sama tinggal di gunung. Terus suatu hari salah satunya turun beli makanan. Di samping bakul daging itu ada perempuan pelacur cantik. Wah, ini orang apa? Jatuh cinta. Ahli ibadah ini jatuh cinta, seneng sama cewek itu, kemudian cewek itu deketi, diajak ngobrol, mereka kholwat sampai zina. Setelah itu selama 3 hari dia tidak balik ke atas, tidak kembali ke tempat ibadahnya sama sahabatnya tadi, malah berada di rumahnya si pelacur itu tadi 3 hari. Terus sahabatnya yang di atas nunggu, mana ini sahabatku kok sudah 3 hari tidak pulang. Terus kemudian dicari, terus dia dapat informasi kalau ahli ibadah itu di rumahnya si pelacur. Akhirnya diparani, datang. Begitu sahabatnya tadi yang sama pelacur ini tahu dia didatangi sama sahabatnya, kaget dia, shock, sampai refleks dia pura-pura tidak kenal. Siapa kau? Lu kau kan sahabatku, enggak, aku tidak kenal kau. Sama macamnya. Cuma ketika itulah sahabatnya yang tadi turun dari gunung yang tidak maksiat itu mengatakan kepada orang tadi, tidak ada hari yang lebih indah, lebih mulia daripada hari pertemuanku ini dengan kamu. Di mataku kamu ya tetap kamu, tidak ada perubahan sama sekali. Kamu tetap orang yang aku cintai dan aku muliakan. Kau itu sahabatku.
Nah, gara-gara itu orang tadi akhirnya nangis. Yang zina tadi? Yang zina tadi nangis dan taubat. Bahkan ini dipilih sebagai salah satu metode nasihat yang lebih baik daripada metode beberapa orang yang cenderung kasar, tegas terhadap orang, karena biasanya orang salahkan defensif. Tapi ketika orang itu dihargai, lah kan kita emang diajari membenci kemaksiatan tapi tidak membenci para ahli maksiat. Ternyata ketika para ahli maksiat itu diperlakukan seperti itu, dia ngerasa oke, berarti maksiat ini tidak menjatuhkan harga diriku di hadapan sahabatku. Tinggal aku bertaubat kan kalau kayak gitu. Lah kalau kemudian ahli maksiat merasa ketika datang ke masjid karena pakaian tertentu, karena dia salah kostum, karena bertato, diginiin sama takmir masjid. Ini kan sesuatu yang menyakitkan hati bagi orang-orang, ya itu kalau bagi mereka itu adalah prosesnya dia. Tapi kan Allah sudah memperingatkan, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang menghina dengan ucapan atau menghina dengan gerakan. Alams. Orang kayak kamu masjid ngapain? Itu kan maknanya kayak gitu, lemu. Usaha gitu. Bisa. Itu contohnya si Fulan. Itu harus ada misal. Fulan. Aku kaget lagi, Bang. Kaget tuh. Itu si Fulan. Iya. Aduh. Allah. Tapi ini menarik loh. Nggak, nanti kan ada banyak yang ini ya, banyak yang lantur tadi mungkin bisa dipotong. Ini faedah-faedah akhirnya bagus, nanti bisa dipotong sendiri. Dan ini ada ilmu ad-da'watut damah. Dakwah. Jadi kita dakwah ngajak orang lain tuh nggak harus ramah seperti Habaib, nggak harus seperti ada orang-orang yang soleh terus, enggak. Jadi yang harus kita pahami di media sosial sekarang banyak penceramah yang memang jamaahnya seperti itu. Jamaahnya bertato seperti itu. Dan tidak bisa, misalkan kita salahkan, itu kok malah konser, itu kok malah gitu, tidak bisa. Loh, misalkan si orang-orang, misalkan, mohon maaf ya, si pelacur ini jamaahnya misalkan pelacur, disuruh ngaji langsung buka hadis, tidak bisa, malah tidak cocok. Memang step by step, dan tidak semua orang bisa turun ke sana, masuk ke sana. Dan ini harus kita pahami. Jadi memang majlis dan cara dakwahnya asatidz kita di Indonesia ini khususnya bermacam-macam. Iya. Ada kaidah namanya at-ta'lif qabla ta'rif. Jadi diambil dulu hatinya, dan nggak semua orang punya skill untuk ngambil hati orang kan. Kalau ada para asatidz yang terjun seperti itu ya sesuatu yang harus kita apresiasi kan. Jangan keburu-buru nyalahkan, daripada cuma konser, mending misalkan hadir sholawatan dan sebagainya. Masukkan ilmu di dalam sholawatannya. Dan juga ketika sudah masuk, misalkan masih ada unsur negatifnya, ya dicegah itu unsur negatifnya. Seperti ya bercampur laki-laki perempuan, kemudian dengan akhlak, dengan adabnya sholawat, dan joget-joget itu harus diingatkan terus gitu. Dan itu memang unsur negatif yang kita sepakati tidak boleh gitu loh. Kenapa terus langsung diklaim, berarti ini joget-joget. Berarti ormas ini tidak bisa. Ya tidak bisa kelakuan satu oknum mengeneralisir ajaran. Terus memang orang itu kan berproses ya, dalam istilahnya berubah itu berproses. Anak punya murid Gus. Hadir ke tempat anak private itu dari tahun 2015 sampai 2023 lah anak ketemu, dia punya temen usaha bareng, kafe, terus kemudian didatangkan beberapa ustadz kalau malam, dan ustadz itu datangnya malam memang kan, jam 10, setengah 11 baru ngisi. Kenapa? Karena anak-anak ini main games dulu daripada Isya sampai jam 10 atau setengah 11. Nah terus kemudian anak yang dulu ikut sama anak tahun 2015 tidak pernah sholat sama sekali. Nih ketika di tongkrongan itu tanya sama temennya, "Kuwi piye saiki sholatmu?" "Alhamdulillah yo, aku saiki sholatku sedina ping pindho." "Lah kowe ping piro?" "Aku ping 3." "Kowe mending aku yo, dan aku yo kadang-kadang Jumatan." "Kowe ora to?" Jadi anak-anak itu artinya bayangkan tuh berapa tahun tuh dari 2015 sampai 2023, ternyata step-stepnya tuh seperti itu. Jadi kecepatan seseorang dalam berproses itu berbeda-beda. Nah, kalau ada orang yang punya kapasitas untuk memahami prosesnya masing-masing orang itu luar biasa. Itu dakwah yang luar biasa. Jadi tadi ceritanya sopir bis kan? Saya pernah ada, Beb. Saya pernah ngisi rutinan jamaahnya sih sopir bis semua. Saya ceramah jam 12. Allah. Siang. Malam.
sampai jam 2. Itu setiap Selasa. Kalau enggak mau. Terus, Gus, kita ngaji harus ada rokoknya, harus ada kopinya. Gitu. Enggak mau ada makan-makanan. Terus pokoknya itu aja sudah cukup gitu. Jadi mereka ngaji rokok. Sudah. Memang kayak seperti itu. Terus ada satu, Bib, ada orang satu yang tatoan full itu nanya, Gus, ini saya mau sholat, Gus, sah enggak sholat saya? Tato saya full. Lah orang kayak gini, ketika dijelaskan dalil, pendapat ulama, enggak dong. Langsung bubar. Tak gini, Bib, jawabnya gini, Pak, sholatnya jangan sah. Nek jangan masih enggak takut sah, tak tanggung nanti di akhirat. Tanggung. Sampai kayak gitu. Aslinya kan enggak bisa ya, wala tanggung, waziratun wisra ukhra. Enggak bisa seperti itu. Cuman tak tanggung. Oh, gitu. Mantep. Cocok. Langsung sholat dia. Langsung sholat. Jadi seakan-akan mantep dengan tak tanggungnya itu, padahal kan enggak bisa. Alih bisa. Iya. Usul. Iya, termasuk magnetnya dakwah seperti itu. Jadi kita memang harus tahu lah, medan dakwah itu beda-beda. Jangan menyalahkan, ini ustadznya, Gusnya ini kok sering sama geng motor gini. Ya memang geng motor senangnya sama Gusnya kok. Tidak mau dengan ustadz-ustadz yang langsung buka Sahih Bukhari Muslim, langsung meriah orang bubar. Iya. Masya Allah. Kalau kita dari kacamata pemuda ya, ini mungkin terakhir mungkin ya. Dari kacamata pemuda. Terus, sudah berapa menit ini coba lihat? Nanti 2 jam. 2 jam. Sangat banget itu. Gini, kalau kita tadi kan banyak bicara tentang masalah pendakwahnya ya, metodenya. Kalau kita sebagai anak muda itu kan terkadang, punten ya, ustadz-ustadznya itu akur di atas. Tapi kita nih ya, dari anak muda itu kadang terlalu apa yang namanya Gus? Terlalu fanatik, membanding-bandingkan. Terus malah yang di bawah ini berantem. Itu gimana cara menyikapinya Gus? Anak muda kan baru semangat-semangatnya ini. Kadang munculnya di situ. Kalau kita pengennya ya adem ayem ya loh, berjalan bersama gitu. Pertanyaan antum tuh salah. Gimana harusnya? Karena yang salah yang orang-orang itu. Kenapa tanyakan ke kita? Enggak, maksudnya ustadznya akur-akur aja. Yang salah bawah. Kok kenapa yang disalahin ustadznya? Barangkali ada solusi gitu loh. Barangkali ada solusi. Ada gambar. Aku salah meneh. Di zamannya Imam Ghazali itu orang cuma babakan beda madhab, yang satu madhab Syafi'i, satu madhab Hambali. Itu tawuran. Dan tawurannya bukan tawuran biasa. Sampai yang meninggal dunia dalam sekali tawuran itu bisa 150 orang. Jadi kalau kita zaman sekarang kan cuma perang mulut, sosmed tidak sengeri itu, tidak sengeri waktu itu. Tapi kemudian salah satu yang dilakukan Imam Ghazali waktu itu adalah uzlah di menara Masjid Damaskus. Malah pergi. Kemudian beliau nulis kitab Ihya. Iya. Dan kitab Ihya ini kemudian diajarkan di madrasah-madrasah. Nah, sehingga memang beliau potong generasi. Ya, generasi yang ruwet nih kadang-kadang harus kita nasihati seikhlasnya, bisa kita. Tapi kita didik. Ini program tarbiyah jangka panjang untuk masyarakat kita. Masyarakat ini juga harus dicerdaskan. Nggak terus kemudian hawa nafsunya dibenarkan dengan alasan apapun. Tapi ya tadi salah satu metode sampai akhirnya generasi Salahuddin lahir, 2 generasi berikutnya. Itu kan salah satunya dari taklim yang dilakukan oleh Imam Ghazali di madrasah-madrasah, sehingga generasi itu melahirkan generasi berikutnya yang lebih baik, generasi berikutnya melahirkan generasi berikutnya yang bisa bersatu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Lah hari ini kita juga seperti itu. Kita tuh udah bosen, umat muslim tuh sudah jengah lah. Saya sendiri juga sumpek dengan istilah kata selalu latar belakang ini, latar belakang itu, ruwet mempermasalahkan masalah itu. Kalaupun misalkan ada ukhuwah panggungiyah, ya mohon maaf ya, Ustadz hanya berukhuwah di atas panggung, tapi tidak ada sinergi apapun di bawah panggung. Yang ada cuma biar ketok koyo ngono, ketok akur. Padahal tidak ada upaya juga dari satu ustadz ke ustadz yang lain untuk mendidik anggotanya. Kau jaga adab sama ustadz yang lain, walaupun bukan guru-guru yang berasal dari kelompok kita dan lain sebagainya. Ustadznya juga harus menasihati dan mendidik anggotanya, santrinya dengan adab. Karena kemarin podcast sama Ustadz Arifin Fuad As-Sofi hampir 1 jam, tapi tidak di-post. Semua materi beliau ketika ditanya tentang kenapa problematika umat hari ini gini, yang disalahkan semuanya ada ini.
yang salah dai-nya, ini yang salah dai-nya, ini yang salah dai-nya, kenapa enggak gini? Tidak. Dan ini kan orang awam. Potong. Enggak. Maksudnya ini muhasabah ya, muhasabah. Masing-masing kita mencoba menasihati. Ana ngomong kayak gini, ini nasihat untuk kami para dai. Jadi tidak usah ada orang-orang awam potong ini terus kau mempermasalahkan dai dengan ini. Bukan, maksud Ana adalah ini koreksi atau muhasabah antara sama para dai. Oh ya, mungkin kenapa umat begini, kita juga kurang memperhatikan itu, lebih baik, lebih detail. Hari ini saya paham banyak sekali energi umat ini terkuras dengan perbedaan mazhab, gitu ya, perbedaan mazhab, perbedaan akidah, lalu terjadi debat di sosmed. Sebenarnya ada masalah selama masing-masing menjaga adab, atau ya cobalah dikelolalah. Ada, kalau memang kita ini punya sesuatu yang kuat secara keilmuan, ya jangan didebatkan di ruang umum. Ada ruang-ruang khusus untuk mendiskusikan itu, sehingga orang awam yang tidak paham itu tidak ikut terbawa tanpa mereka tahu sebenarnya ini ujungnya apa, latar belakangnya apa gitu. Kalau misalkan seandainya hari ini memang sudah ada konten-konten yang tersebar, ya wajar aja kan ada 1-2 orang yang berusaha meluruskan secara keilmuan. Nah, maka mari kita muhasabah diri, apa sih sebenarnya niat kita ketika bicara di sosmed, apa sih sebenarnya niat kita untuk menasihati saudara kita. Kalau niat kita baik, insya Allah maka nalillahi tama wattasal, maka nalillahi inqata awan fasal. Semua yang dimulai karena Allah pasti akan langgeng kok, pasti yang keluar dari hati akan diterima oleh hati, akan terasa itu halal yang ala kulli hal, wallahu a'lam bishawab. Gimana? Sudah kenyang, lapar, kenyang ilmu ya. Masya Allah. Gimana Mas Kinang? Sudah jam ya, Pak. Nanti bisa dibagi episode. Udah berapa menit ini jujur sih, Pak? Nggak, kalau ente upload tentang Ashabul Kahfi, nggak nyambung nanti. Karena kan banyak bahas dakwah tadi. Nanti dipotong sendiri, diupload sesuai tema. Ya, siap. Ben umat ben longlor iki. Oh, ikuti arahan Gus berkah ngono ya. Oke. Gitu Mas Kinang. Itu Ustaz ternyata kalau dikumpulkan panjang gitu. Semakin nyaman loh. Ngobrolin ruang tamu tinggal pisang goreng ya lucu. Kopi lah. Kopi lah minimal. Poso. Virtual. Tadi saya minum kok. Oh iya. Baik gitu Mas Kinang. Terima kasih teman-teman FKM TV, terima kasih Habib, sabar, matur nuwun Gus Maulana yang sudah sabar membersamai kita. Ya sudah sabar ini sama 2 orang random. Nah ini ternyata saat kolis ya random ternyata. Iya. Nah ini teman-teman FKM TV jangan lupa nonton sampai akhir ya. Di akhir sampai Lebaran ya. Sampai Lebaran. Dan kayaknya habis Lebaran lagi ya. Bahas tentang problematika undang-undang. Iya. Tidak bahas visi misi pegadaian enggak ya. Nyambung. Hantu yang nyambung toh Beb. Malah amandemen berarti ya. Iya. Udah cukup. Yuk, cukup. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk para sponsor dari Makan, Solo Sepatu dan lain sebagainya. Daiman apa lo bro? Dan Solo Sepatu, Daiman, Cari Makan, dan itu kita. Solo Sepatu, Daiman, Cari Makan. Solo Sepatu selalu nyari makan. Daiman kan selalu. Daiman. Oh, Solo Sepatu selalu cari makan. Kok bisa pas ya? Bisa pas. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Ada salahnya salah tulis. Bentar ya. Pantun. Yo pantun. Pantun. Ini episode terakhir Habib Ja'far harus berkesan. Saya awalnya aja yang lanjut ya. Pagi-pagi jalan ke pasar Kliwon. Langsung. Kliwon. Cekap ke semanten mawon. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.